punya taste saja tidak cukup untuk menunjang Anda untuk berbisnis gitu. Iya. Ya, sehingga saya berpikir, ya waktu itu gimana caranya dengan segala keterbatasan yang ada, kan saya nggak mungkin sekolah lagi gitu kepikirannya gitu ya. Jadi dengan kesempatan ini saya bisa sekalian mengumpulkan modal saat itu, sekalian saya juga bisa sambil bekerja, menjadi berkat juga untuk visi saya dan visi dari desainer itu gitu. Shalom, welcome back to Marketplace Wisdom. Bersama dengan saya Deborah, juga bersama-sama dengan saya di sini ada Fandi. Hai. Oke, halo semuanya. Dan kita bersyukur banget kalau hari ini kita sama-sama bisa kembali bertemu dan kita akan membahas mengenai langkah cerdas memulai bisnis. Oke, Kok Fandi, mau sharing apa dulu nih Kok? Ya, jadi ini adalah perkumpulan sebagian besar kita gitu ya, nggak cuma anak muda, tapi benar. juga orang-orang yang shifting dari karir gitu ya, mau pindah ke bisnis. Nah, hal seperti ini kadang kita berpikir, kira-kira memulai bisnis itu langkah cerdas seperti apa gitu. Biasanya berkutatnya masalah modal gitu ya. Terus kapan keberaniannya untuk mulai bisnis? Betul. Itu terus apakah perlu mentor dan sebagainya. Nah, pada saat ini saya tergerak untuk membawakan dari 2 Raja-Raja 19 ayat 29, satu ayat aja. Dan inilah yang menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Nah, dalam tahun kedua, apa yang tumbuh dari tanaman pertama. Tetapi dalam tahun ketiga, menaburlah kamu, menuai dan membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat gitu ya, bahwa ada seorang nabi gitu, Hizkia pada waktu itu juga takut, gentar. Dan nabi ini memberikan satu peneguhan, satu kekuatan bahwa walaupun Hizkia ini sebagai raja, tapi kadang-kadang juga posisi sebagai raja juga harus diteguhkan gitu ya. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Jadi maksudnya gini, pertolongan Tuhan itu terkadang begitu luar biasanya bagi kita, sehingga tahun-tahun yang pertama ini terlihat perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan itu begitu nyata. Itu bisa lewat apa? Itu juga saya pribadi alami. Bisa jadi ada customer yang tahu-tahu datang gitu ya, beli produknya atau jasanya kita tanpa diduga. Terus kadang-kadang juga ada orang seakan-akan yang tidak kenal datang seperti guardian angel gitu ya, secara rutin beli di tempat kita. Mungkin bisa juga ada mentor-mentor yang Tuhan kirimkan gitu ya, ada bos atau pimpinan yang seperti apa yang ngajarin kita untuk berbuat klien atau customer yang ngajarin kita juga gitu ya, tidak hanya beli tapi juga ngajarin yang udah berpengalaman, yang udah berpengalaman dan pengen kita juga bertumbuh, kita diajarin know-how-nya semuanya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan dalam tahun kedua, apa yang tumbuh dari tanaman pertama? Bisa jadi kita bisa mengembangkan apa yang ada di tahun pertama ketika Tuhan sudah pimpin ini. Nah, kita bisa melihat apa yang tumbuh dari situ gitu ya. Dan tetapi nah, Tuhan juga tidak ingin kita ini bergantung gini, secara hati, secara roh kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Tetapi ada kalanya di mana secara praktis, secara sehari-hari Tuhan ingin kita ini udah mulai untuk berdikari, berdiri di atas kaki kita sendiri, walaupun tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Jadi harus perlu kesengajaan bagi kita untuk kita ini menabur gitu ya. Untuk kita mungkin alokasikan hal-hal yang tertentu untuk memang seharusnya ada di situ. Mungkin tahun pertama penuh kasih karunia gitu ya. Tahun yang kedua gitu kita benar-benar udah mulai bisa menata satu dua hal. Tapi tahun ketiga kita harus benar-benar dengan serius lihat apa yang kita tabur, apa yang kita jaga gitu ya, apa yang kita pupuk. Terus kita mungkin harus bikin pagar supaya nggak ada binatang liar atau hama yang menyerang di bisnis kita gitu ya. Terus nantinya kita akan menuai, kita akan membuat kebun anggur, dalam arti bisa jadi kita multiplikasikan bisnis kita dan kita juga memakan buahnya. Jadi teman-teman sekarang kita bisa lihat bahwa memulai sebuah bisnis, pertama Tuhan akan pasti tuntun kita dengan kasih karunia. Yang kedua, kita juga bisa membuat beberapa hal yang lebih yang lebih gede lagi gitu ya, dengan kasih karunia itu. Betul, seperti itu. Nah, yang ketiga itu juga Tuhan ingin kita misalnya bikin sistem, merapikan dan sebagainya. Dan di saat itulah kita bisa menikmati buahnya itu di dalam Tuhan. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Oke, thank you banget Ko Fandi. Jadi memang berkat Tuhan itu udah pasti. Cuman bagian kita juga harus ada yang kita kerjain ya Ko ya. Jadi kan nggak bisa cuma hidup dari kasih karunia terus akhirnya terlena. Nggak seperti itu juga. Nah, betul. Oke, Ko Fandi udah bareng-bareng sama kita nih. Ya, ada Riri. Welcome. Bisa berdiri diri. Halo semuanya, nama saya Riri. Sekarang saya memiliki bisnis yang bergerak di bidang fashion industry. Tepatnya itu di wedding industry, juga dengan di ready to wear industry.
gitu. Jadi memang saya bergeraknya di ranah fashion, tapi ada dua nih, di wedding sama ready to wear gitu. Kemudian untuk di gereja sendiri, saya sebagai coach dari yang profesional. Kemudian saya juga melayani sebagai singer di PAW GMS Bandung. Keren banget ya, udah sukses di pelayanan, gitu ya. Terus juga itu di bisnis juga sukses, dan kelihatannya masih muda banget kok, ya keren banget, keren banget. Riri sekarang apa sih behind the story-nya nih? Kok bisa sih Riri berbisnis di bidang fashion? Apa yang membuat Riri waktu itu kepengen nyemplung di sini? Memang passion-nya di situ atau gimana? Atau dari pendidikan mungkin dulu sekolah gitu kayak apa? Sejujurnya saya ini latar belakang pendidikannya itu dari S1 psikologi. Psikologi. Jadi dulunya saya psikologi, kemudian memang pada akhir masa saya kuliah, itu saya mulai berpikir gitu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya selama masa-masa menunggu graduation gitu. Di situ saya berpikir, akhirnya tercetuslah saya mikir, oh ya, apa yang jadi passion saya ya? Oh ya, saya senang fashion gitu. Saya senang membuat orang jadi cantik gitu. Di situ makanya, oh ya, saya kepikiran, oh ya, kenapa saya nggak bikin brand fashion aja ya, pertamanya tuh sambil menunggu graduation, karena saya tuh tipe orang yang senang planning. Jadi semua pasti saya planning gitu, nggak pernah nggak saya planning. Nggak suka yang spontan gitu ya? Jadi saya selalu memplanningkan, kira-kira kayak waktu dulu aja, saya cerita sedikit di masa lalu, waktu saya SMA, itu saya pun sudah memplanningkan untuk masuk ke psikologi dari kelas 1 SMA. Gitu, jadi memang saya sendiri punya latar belakang keluarga yang perekonomian yang nggak berkelimpahan. Sehingga di situ saya berpikir, gimana caranya ya saya bisa kuliah psikologi tapi dengan harga yang lebih murah. Makanya dari situ saya membuat planning. Planningnya ya gimana caranya saya bisa masuk dalam jalur prestasi gitu. Dan saya masuk untuk jalur PMDK lah ya. Dan puji Tuhan ketika saya memplanningkan hidup saya waktu di SMA juga, puji Tuhan saya pun mendapatkan jalur prestasi itu gitu untuk masuk kuliah saat itu. Ya, kita lanjut lagi ke yang tadi. Ya, jadi di situ saya kepikiran, oh ya, kenapa saya nggak ambil sambil bisnis fashion gitu ya saat itu. Kemudian, tapi saat itu saya belum langsung ke bisnis fashion itu sendiri. Jadi awalnya itu saya membuat kayak box bridesmaid, bikin rope bridesmaid gitu. Jadi yang lebih ke aksesorisnya gitu, belum sampai ke sana. Nah, suatu ketika setelah saya menjalani bisnis itulah ya sampai akhirnya saya graduation, dan puji Tuhan juga saat saya graduation saya pun mendapatkan gelar cum laude di situ. Keren banget. Saya cum laude dan saya termasuk dalam 7 besar punya IPK terbaik di Maranatha saat itu. Nah, ya itu semua berkat Tuhan ya. Berkat perencanaan yang jelas, goal yang jelas dalam hidup saya, ya itu yang membawa saya mencapai prestasi itu gitu. Nah, kemudian singkat cerita, saya itu begitu sambil menunggu saya graduation, saya tuh langsung mencari-cari pekerjaan. Ya, di situ saya menemukan satu pekerjaan dan akhirnya saya masuk ke sana. Memang di sana masuk itu ke multinational company. Ya, di situ memang di bagiannya wafer, bisnis wafer di sana. Makanan itu. Ya, makanan. Dan saya di di sana itu sebagai HRD di sana. Kemudian jabatan saya itu sebagai talent management di sana. Masih sesuai lah ya sama. Betul, masih sesuai. Karena kan memang saya sudah planningkan itu dari awal. Dari awal itu saya sudah memplanningkan saya mau bergerak di bidang ya psikologi industri gitu. Dan saya mau berkarir di sana. Karena saya tuh tipe yang merupakan individu yang tipe yang kalau mencapai sesuatu tuh harus excellent gitu. Ya jadi saat itu kelihatan juga punya determinasi gitu ya, punya tujuan yang jelas. Ya, makanya saat itu saya mengejar karir saya saat itu di industri ya, tepatnya di HR di industri itu sendiri di perusahaan tersebut. Kemudian satu ketika tiba-tiba Tuhan memberikan intervensi pada saya gitu. Di situ saya ingat sekali di tempat meja kerja saya sedang membuat struktur organisasi ya saat itu. Kemudian Tuhan tiba-tiba bicara gitu dengan lembut, Riri, apakah kamu gak mau mengeksplor kemampuanmu lebih lagi, gitu. Lebih lagi di bidang fashion? Gitu.
Jelas itu ya, Ya fashion, jelas banget waktu itu. Kan saya lagi ngedit ini ya, struktur organisasi tiba-tiba ada intervensi gitu. Saya nggak kepikiran, ya juga ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong lagi, kamu merasa nggak dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu bisa menghasilkan lebih dari ini. Gitu. Ketika kamu fokus di apa yang kamu cintai, apa yang kamu passion, itu di fashion gitu. Dari situ, ya saya nggak terlalu menangkap itu serius lah ya, kayak ya udahlah, orang fokusku dari awal ya tujuanku mau jadi HR lah ya, pasti kan tujuannya pengen jadi manajer lah, atau misalnya mau jadi direktur lah gitu ya. Cuman di situ tiba-tiba Tuhan memberikan saya intervensi gitu. Kemudian setelah itu saya masih mengabaikan, selang 2 hari tiba-tiba ada seorang fashion designer mengontak saya gitu. Itu secara tiba-tiba, selang 2 hari. Kenal nggak sebelumnya? Iya, sebelumnya kenal. Sebelumnya itu saya itu kan tipenya yang aktif. Jadi dari sepanjang saya kuliah, saya tuh kuliah sambil nge-WO, sambil jadi SPG di wedding. Saya bekerja, macam-macam lah saya kerjakan gitu jadi saat itu. Jadi makanya ada banyak kenalan Betul. Memang Tuhan sudah mendesain segala sesuatunya ya, memang dari dulu gitu. Memang udah mempersiapkan sedemikian rupa tanpa saya sadari gitu saat itu. Saat itu saya membantu sebagai SPG dia, saya memarketingkan dari brandnya gitu. Kemudian ya itu dia prinsip saya ketika saya bekerja dimanapun saya berada, dimanapun saya dipercayakan oleh Tuhan, saya harus mengerjakan itu dengan sepenuh hati saya. Ya, dengan sepenuh hati dan bekerja dengan excellent gitu. Dan mungkin di situ desainer itu melihat saya sebagai orang yang excellent. Gitu. Nah kemudian singkat cerita tiba-tiba saya dihubungi, dikontak, kamu mau nggak jadi asisten fashion designer? Saya tiba-tiba kaget, 2 hari yang lalu saya dapat intervensi itu dari Tuhan. Terus tiba-tiba, kenapa tiba-tiba ada yang kontak saya? Ya, dari situ saya tahu, oh ya, ini dari Tuhan. Gitu. Dari Tuhan. Kalau boleh tanya nih, kan sebetulnya kalau tadi pendidikan di bidang psikologi, tapi sekarang ditawarkan untuk di bidang fashion designer. Ada nggak pendidikan yang memang melatar belakangi kemampuan itu untuk jadi seorang fashion designer? Nah, justru itu ya. Waktu saat saya mau direkrut oleh fashion designer itu, fashion designer itu bilang, saya nggak butuh orang yang latar belakangnya fashion gitu. Saya senang sama cara kamu bekerja. Cara mau bekerja, excellent gitu. Saya butuh fashion designer yang seperti itu. Maksudnya asisten seperti itu. Gitu. Di situ saya pun pertimbangan panjang karena kan saya dari awal SMA udah sangat fokus sama karir saya ya. Fokus saya mau berkarir di bidang industri gitu, HR industri. Tapi kenapa tiba-tiba dapat intervensi? Wah itu juga pergumulan panjang. Kayak saya ada di 2 persimpangan ya. Karena kan ketika saya udah terjun ke fashion ini, kalau untuk saya kembali lagi itu akan sangat sulit. Gitu. No way back ya. Betul. Dan ketika saya bekerja di sana pun, ya puji Tuhan memang atasan saya pun mau mempromosikan saya saat itu gitu. Di situ galau banget karena rasanya dua-duanya tuh seperti tuntunan Tuhan dalam hidup saya ya. Karena kalau misalnya itu bukan tuntunan Tuhan, mana mungkin Tuhan memudahkan semuanya dari proses SMA sampai akhirnya saya bisa lulus kuliah dengan nilai yang baik. Kemudian singkat cerita, ketika saya doakan saya juga meminta pendapat dari orang-orang terdekat saya pertimbangkan, akhirnya saya memutuskan untuk terjun di fashion industri itu sendiri. Tapi ya puji Tuhan itu, dari awal saya pun sudah menyatakan gitu saat wawancara dengan fashion designer itu, saya bilang, saya punya visi lain, bukan cuma saya mau jadi asisten fashion designer, saya pun punya visi lain untuk mengembangkan bisnis saya suatu saat nanti gitu. Apakah tidak keberatan? Saya udah menyatakan itu di awal karena saya nggak mau kesannya saya itu istilahnya manipulatif ya. Dan dari awal, malah justru ya itu dia ya, tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ya luar biasa buat hidup saya. Tiba-tiba dia bilang, ya justru itu nggak apa-apa, kamu belajar di sini. Kamu belajar di sini, setiap bisnis proses yang ada kamu belajar sambil kamu membangun bisnismu, sambil kamu bisa membangun visinya. Gitu. Jadi itu semua beriringan gitu. Sampai akhirnya saya bekerja di sana, dan ketika saya bekerja di sana pun saya punya komitmen sama diri saya sendiri bahwa ketika saya bekerja di sana, saya harus memberikan yang terbaik buat fashion designer itu, karena nggak semua loh
fashion designer yang berhati besar gitu ya, mau menerima saya yang jelas-jelas saya juga punya visi lain. Gitu. Betul. So saya pun berfokus, selain saya mengembangkan visi saya pun berfokus untuk mengembangkan visinya. Karena saat itu memang fashion designer itu pun sedang merintis juga saat itu. Ya, dan singkat cerita, puji Tuhan, dengan adanya saya di situ, saya memberkati juga gitu keadaan bisnis fashion designer di situ gitu. Ya pasti anak-anak Tuhan harus jadi berkat ya. Iya, pasti. Harus jadi berkat. Ya kadang-kadang kalau orang kan kalau kerja kadang-kadang gabut gitu ya. Datangnya telat, pulangnya nggak boleh telat. Iya. Seperti itu, kalau kayak gitu kadang bikin masalah gitu. Produktifnya bikin masalah di sini, bikin masalah di situ. Iya. Tapi justru sebenarnya etika seperti ini, etos kerja seperti ini yang harusnya masing-masing kita, anak-anak Tuhan ataupun jemaat gereja Marsyaron harus punya itu. Betul. Ketika kerja di tempat sesuatu ya harus kerja yang maksimal, menghasilkan gitu ya, membanggakan. Nah, lanjut ya. Iya, betul. Oke. Nah, gimana akhirnya kok ceritanya akhirnya bisa di rilis gitu ya, bisa dilepas, bisa di... Benar. Ya, jadi di sana ya memang saya cukup lama membantunya, sekitar hampir 2 tahun saya membantu di sana, membesarkan visinya juga. Kemudian ya saya di sana pun belajar ya end to end bisnis segala macamnya. Karena saya merasa punya taste saja tidak cukup untuk menunjang Anda untuk berbisnis gitu. Iya. Ya, sehingga saya berpikir ya waktu itu gimana caranya dengan segala keterbatasan yang ada, kan saya nggak mungkin sekolah lagi gitu kepikirannya gitu ya. Jadi dengan kesempatan ini saya bisa sekalian mengumpulkan modal saat itu, sekalian saya juga bisa sambil bekerja, menjadi berkat juga untuk visi saya dan visi dari desainer itu gitu. Tempat Riri bekerja Betul gitu. Oke, Ri, yang selama ini Riri rasain ya, apa sih hal yang paling berat sejak Riri memutuskan nih untuk keluar dari perusahaan, terus udah gitu tadi mulai membangun bisnis sendiri, juga bekerja buat desainer itu gitu ya. Apa sih hal yang paling berat buat Riri yang pernah Riri rasain? Yang paling berat sih ya kalau untuk ya meninggalkan segala sesuatu mimpi yang memang udah ditata dari awal. Itu udah ditata dari awal, terencana dari awal. Dan saya pun bukan yang hanya asal-asalan menyelesaikan itu gitu. Saya pun berprestasi di sana dan saya harus memilih untuk memulai dari nol karir saya. Di situ saya belajar sih tentang kerendahan hati ya. Ketika saya menjadi asisten desainer di sana, saya belajar sekali karena saya bertemu dengan banyak klien, banyak orang. Saya belajar sekali tentang kerendahan hati, belajar untuk bagaimana men-treat klien. Saya belajar juga bukan hanya itu ya, tapi saya belajar tentang end-to-end bisnis, dari bisnis proses yang ada di bisnis fashion itu seperti apa gitu di sana. Jadi ya memang Tuhan itu benar-benar memfasilitasi saya secara spesifik ya. Memberikan saya kesempatan untuk ada di sana, untuk belajar dengan gratis. Saya dibayar ya. Saya dibayar di situ gitu. Udah ngomong jelas di depan lagi bahwa tidak akan loyal selamanya. Iya gitu. Dan saya udah clear bilang dari awal, saya memang akan mengembangkan visi saya gitu. Cuman saat itu saya dikasih kesempatan dan saya thank you banget. Saya tahu itu pasti pekerjaannya Tuhan. Gitu. Yes, betul. Boleh tahu nggak kira-kira waktu resign dari sana untuk benar-benar memulai mimpi sendiri itu dengan gimana? Saya itu sebetulnya memulai mimpi itu sambil sejalan dengan saya bekerja. Jadi di saat orang lain mungkin ya lagi masa-masa umur saya waktu itu, di saat orang lain happy gitu ya, saya membayar harga akan itu. Kayak misalnya saya bekerja tuh. Kadang tuh kan kalau misalnya di wedding itu kan Senin sampai Minggu kadang ya. Terus saya masuk seharusnya jam 9 pagi, tapi saya biasanya karena kejar target lah ya, saya juga kan mesti buat ngumpulin modal gitu. Di situ klien mau jam 7 juga saya ambilin semua. Ya, jadi jam 7 saya udah ambil, saya baru pulang itu sekitar mungkin jam 5, jam 6. Kemudian kadang kalau lembur bisa sampai jam 8, kemudian saya pulang dan saya masih mengerjakan visi saya gitu. Saya mengerjakan bisnis saya. Waktu itu saya udah merekrut satu penjahit kerja di rumah saya waktu itu. Jadi ketika mungkin orang-orang beristirahat dan tidur, saya bekerja buat visi saya. Gitu. Tapi itu profesional gitu ya, dalam arti yang jadi kliennya bos, tidak ditikung dari belakang tidak gitu ya? sama sekali. Nah ya. itu etika bisnis ya teman-teman. Itu etika bisnis yang harus kita highlight bahwa ya jangan sampai kita udah dikasih kepercayaan, ya. Tapi kita malah mengambil apa yang bukan jadi bagian kita gitu. Betul. Karena setiap orang tuh punya berkatnya masing-masing gitu. Ya. Tapi satu hal loh, Ko Fandi, yang kalau saya lihat ya, dia tuh lakukan sesuatu yang lebih
yang orang nggak lakukan. Tadi Riri katakan jam 5, jam 6 orang pulang kerja, tapi dia masih pulang ke rumah dan dia lakukan hal yang lebih lagi untuk melakukan visi dan misinya. Luar biasa banget loh, Ri. Di saat semua orang pulang harganya pulang nonton drama Korea, nonton apa ya. Terus pengennya sukses. Betul ya. Gitu. Gak mau bayar harga tapi mau sukses. Gak ada ceritanya ya kok ya. Betul. Makanya di situ ya memang bayar harga terbesar saya ya di waktu ya. Ya di saat itu ya saya mengerjakan visi saya tuh bukan cuma sampai jam 10 aja gitu. Bisa sampai jam 1, jam 2 saya baru tidur gitu. Bahkan jam 3 saya baru tidur. Kemudian pagi-pagi saya harus bangun lagi. Harus dengan kondisi yang fit lagi, saya harus bekerja ketemu dengan klien-klien yang memang ya saya bekerja di situ saya harus profesional gitu. Do excellence lagi ya do excellence. Hari ya. Karena memang prinsip hidup saya lakukan segala sesuatunya dengan excellence. Sepenuh hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Luar biasa loh. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kan mungkin pertama dari itu ya wedding dress dulu ya. Nah terus gimana sekarang bisa dengan waktu nggak terlalu lama shifting juga ke yang ready to wear ini kan dua model bisnis yang sangat berbeda ya. Betul. Walaupun sama-sama di fashion ya kok ya. Betul, tapi kan yang satu misalnya ke utara, yang satu ke selatan. Gitu. Itu dia yang saya bilang. Saya tuh sebenarnya anaknya banyak mau ya sebenarnya. Jadi banyak keinginan dalam hidup lah gitu. Ketika saya terjun di dunia yang fashion wedding itu, saya pun berpikir, aduh, saya kan senangnya sebenarnya fashion daily to wear gitu. Kenapa saya cuman ngerjain yang wedding aja, kenapa saya nggak yang fashion daily to wear-nya gitu. Nah itu custom atau mass production? Production. Mass production. Nah itu kan apa lagi beda lagi kan? Iya betul, beda lagi gitu. Nah itu gimana? Ya jadi memang prosesnya ya selang kurang lebih ya, ketika saya menjalani Apricot itu sudah 3 tahunan. Kemudian saya mulailah membangun yang bisnis ready to wear gitu. Dan waktu itu memang saya merasa kalau misalnya saya semua sendiri, saya nggak bisa menjalaninya gitu ya. Makanya saat itu saya kepikiran juga nih, oh kenapa saya nggak jadiin sahabat saya, partner saya, sekaligus biar saya juga bisa menjadi berkat buat dia. Karena saat itu memang dia pun sedang mencari pekerjaan dan saya lihat karakter dia bisa dipercaya orangnya, jujur gitu, cocok. Makanya dari situ saya ngasih kepercayaan juga ke partner saya gitu. Apa salahnya ketika saya udah diberkati sama Tuhan, kenapa saya nggak menjadi berkat buat orang di sekeliling saya dulu gitu. Betul gitu. banget. Makanya saya kepikiran waktu itu, oh ya, saya mau membantu sahabat saya saat itu. Gitu. Keren. Keren banget, Ri. Dengan usia yang masih muda, saat ini udah punya brand sendiri berarti? Iya, udah ada 2. Untuk yang wedding dress? Apricot embroidery, untuk yang dress-dress, macam-macam sih, ada wedding, ada buat prewed gitu. Terus kalau untuk yang ready to wear itu, ya ada juga namanya Dear Annalise. Dan dua-duanya artinya sama-sama yang dikasihi Tuhan. Iya. Memang dari awal itu kan sudah terplanning sempurna, terencana sempurna, jadi sampai brandnya pun ada artinya ya. Betul. Luar biasa. Harus ada meaningnya ya, karena itu kan doa kita untuk brand kita. Betul. Karena ketika kita membangun sebuah brand ya tentu saja kita harus punya visi yang clear. Dan ketika kita mencari visi itu, kita pun harus mengandalkan Tuhan di dalamnya ya, melibatkan Tuhan. Dan ketika membangun visi itu ya nggak mudah ya, banyak sekali yang kita pikirkan gitu ya, apa kira-kira bisnisku akan dibawa sejauh mana gitu. Betul. Gitu ya, memang kalau untuk Apricot sendiri ya memang saya punya dreamnya memang suatu saat bisa dipakai sampai mancanegara ya, luar negeri. Dan puji Tuhan per tahun ini memang udah ada orang luar negeri juga yang menjangkau kita gitu. Ada yang di Australia, ada juga Switzerland waktu itu, ada yang Singapura kayak gitu. Dan itu pun melalui banyak proses perencanaan ya gitu tentunya. Nggak cuman Tuhan itu mengasihi kita gitu ya. Cuman kasihnya Tuhan itu nggak murahan. Tentu harus ada perencanaan-perencanaan yang matang. Ketika kamu mau Tuhan berkati, mau Tuhan pakai dengan luar biasa, tentu saja harus ada perencanaan yang matang dalam setiap proses yang kita jalani. Luar biasa. Nah kalau boleh tahu nih, apa yang pertama paling penting, yang kedua, ketiga dalam memulai bisnis menurut versinya Riri? Yang paling penting itu kita harus menguasai bisnis yang akan kita geluti. Jalani. Kayak fashion, ya kalau misalnya kita punya pengetahuan yang minim di bidang fashion, ya belajarlah dulu gitu.
ya belajar gak harus selalu sekolah dulu gitu ya, tapi bisa juga dengan pengalaman bekerja dulu. Ya puji Tuhan kalau dikasih orang yang seperti yang saya ceritakan, puji Tuhan itu kasih karunia ya. Betul, udah gitu kayak saya jadi pekerja. Iya betul. Terus udah gitu sambil belajar, betul, dibayar pula gitu. Keren. Tapi dari situ pun saya harus, berarti kan saya memberikan value lebih nih buat dia betul. gitu. Ketika saya dikasih kepercayaan, tentu saja saya pun harus istilahnya memberikan something lebih buat dia, biar dia pun gak menyesal merekrut saya. Betul dong. Gitu ya, itu yang pertama. Ya untuk yang kedua, ya tentu saja tentang value dan mentalitas. Kita harus punya iman yang besar buat bisnis kita gitu ya. Karena tanpa iman kita nggak bisa membawa bisnis kita itu kemana-mana. Gitu ya, iman yang besar. Yang ketiga juga dengan planning yang jelas, goal yang jelas, tahun demi tahun apa yang mau kita capai kita harus tahu. Tahu dengan jelas, tahun ini apa yang mau aku capai, tahun depan apa yang mau aku capai. Biasa saya selalu merancang itu 5 tahun ke depan selalu. 5 tahun ke depan apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya geluti, apa yang akan saya kejar. Biar energi, usaha, tenaga semua terfokus ke sana. Karena kalau misalnya kita nggak punya tujuan, ya kemana kita mau melangkah gitu. Kalau kita punya tujuan, segala sesuatu yang kita miliki itu terfokus, energi kita tuh fokus ke dalam satu titik, dan suatu saat kita pasti akan mencapainya. Luar biasa, jelas banget visi misinya ya Ko Fandi ya. Tapi saya mau tanya lagi nih, kan masih ada waktu nih. Iya, boleh. Menurut Riri ada 2 ya, tapi yang pertama dulu. Modal itu nomor berapa menurut Riri? Tadi kan 1, 2, 3 udah ketahuan nih. Ya, jadi 1 itu mastering gitu ya. Yang kedua tadi value. Betul. Ya, yang ketiga tadi planning. Nah, menurut Riri modal nomor keberapa? Nomor kedua ya menurut saya. Nomor keempat berarti ya? Keempat. Keempat tambahan ya teman. Iya, modal itu keempat. Karena ya menurut saya punya modal saja tidak cukup untuk menjamin bahwa kita bisa membangun sebuah bisnis. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, ya financial planning kita nggak baik, ya tentu saja kita nggak akan bisa membangun bisnis apapun. Betul. Gitu. Setuju. Nah itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, gini, tadi Riri bilang planning 5 tahun ke depan ya. Padahal sekarang ini kan zaman disrupsi, terus semuanya berubah secara cepat. Nah, kalaupun akhirnya ada perubahan-perubahan gitu, menurut Riri gimana? Betul. Sesuai dengan apa yang kita tetap kerjakan sesuai apa yang planning, atau kita shifting, gitu ya? Pivot gitu? Tentu saja enggak. Jadi kita akan samakan lagi dengan situasi dan kondisi di masa itu. Jadi kita punya planning, tapi ya nggak kaku dengan planning itu. Tapi kita lebih adjustable. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan di market, di pasar saat per tahunnya itu. Kalau memang di market misalnya, apalagi fashion itu kan cepat ya pergerakannya, cepat sekali gitu. Di saat eranya misalnya TikTokan, ya belajarlah TikTokan gitu. Menyesuaikan Betul, menyesuaikan gitu ya. Dengan misalnya kita punya planning gitu ya. Kalau saya sendiri kan punya planning, oh ya mau bazar di sini, saya mau bazar di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya saat kondisi itu memang tidak memungkinkan, saya akan putar otak lagi gimana caranya biar saya tetap bisa membranding brand saya dengan baik, tapi dengan cara lain yang lebih efisien dan efektif pada masa itu. Jadi planning itu penting, tapi itu mungkin sekedar proyeksi atau acuan gitu. Betul, ya, bukan sekedar ya, itu acuan, tapi nanti ketika di lapangan eksekusinya bisa beda gitu. Fleksibel. Oke, great. Sip. Keren banget ya kalau gitu. Oke, Riri, boleh nggak sekarang kita sama-sama doain nih Ko Fandi buat teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang kurang lebih sama seperti Riri gitu ya, mungkin maju nggak ya gitu ya. Ini tidak seperti Riri yang udah punya planning ke depan. Planning ke depan yang jelas. Iya betul. Nah, masih struggle dengan modal atau apa gitu. Nah, tentunya sesi kita hari ini juga bisa membawa berkat buat teman-teman kita yang lain. Jadi mereka jadi semakin punya visi dan misi. Nah, Riri boleh nggak kita doain sama-sama? Mungkin sebelumnya saya mau ada closing statement. Ya, boleh. Ya. Teman-teman semuanya tetap semangat buat semua orang yang sedang, teman-teman semua yang sedang mau mencapai dreamnya, mencapai visinya. Ya, yang saya mau titip pesan, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, punya iman yang besar buat visimu, punya iman yang besar, andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Karena dari situ engkau akan menemukan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalamnya yang membawamu ke dalam janji-janji Tuhan, gitu. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Jesus love you, God bless you. Ya, sekarang Riri bisa doakan ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, Marketplace Wisdom, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap penyediaan Tuhan di atas kami ya Bapa. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk siapapun, teman-teman dimanapun mereka berada di Marketplace Wisdom ini Tuhan, yang mungkin saat ini sedang struggle Tuhan dalam membangun bisnisnya, baik yang mau memulai bisnisnya Tuhan, saya percaya ya Bapa, seperti Tuhan yang menolong saya dari awal, menuntun saya pada kemenangan demi kemenangan, maka Tuhan sendiri juga yang akan menuntun teman-teman Marketplace Wisdom ini Tuhan menuju kemenangan demi kemenangan ya Bapak. Hamba percaya Tuhan, janji Tuhan itu akan terus Tuhan genapi dalam kehidupan anak-anakmu yang sungguh mengasihimu ya Bapak. Biar sungguh Tuhan Yesus tuntunan demi penyertaan Tuhan itu akan selalu ada di tengah-tengah anak-anakmu ini ya Bapak. Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan berikan hikmat, akal budimu Tuhan. Tuhan yang akan tambahkan berkatnya ya Tuhan. Anak hamba percaya Tuhan Yesus berkat mula yang menjadikan semuanya ini kaya ya Bapa. Supaya itu tidak akan menambahinya apapun ya Tuhan. Tapi sungguh Tuhan ajarkan kami menjadi pribadi yang melekat pada Engkau, pribadi yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Sehingga dari situ kami bisa menemukan janji Tuhan itu dihidupi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sempurnakan setiap planning yang kami rencanakan. Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang gak terbatas, Allah yang akan memampukan kami untuk mencapai setiap visi yang kami planningkan untuk diri kami sesuai dengan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang beracara, terjadilah sesuai kehendak-Mu atas kehidupan masing-masing anak-Mu ini. Ajaran kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihi-Mu dan mengandalkan-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Thank you Riri. Oke, thank you Riri buat kesempatan sharingnya. Saya masih di GMS Bandung. Iya, saya dengan Debbie. Baiklah Bapak Ibu, jangan lupa di-share, di-subscribe, juga di-like. Yang paling penting di-share. Ya, juga sebanyak-banyaknya. Kalau ada laporan kemenangan dan sebagainya, jangan ragu untuk komen ke kami. Oke, thank you so much. Bye-bye. Thank you, God bless.